Apakah kalian pernah membayangkan bagaimana sebuah negara memutuskan untuk membeli pesawat tempur canggih yang mungkin tidak semua negara bisa membelinya? Nah, itulah yang baru saja terjadi pada Aljazair dan Rusia. Dalam sebuah langkah strategis yang sangat diperhitungkan, Aljazair telah resmi mengkonfirmasi pembelian jet tempur Su-57 dari Rusia. Ini menjadikan mereka sebagai pelanggan asing pertama yang mendapatkan pesawat generasi kelima ini. Langkah ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan tentang apa yang menjadi perhitungan utama Aljazair, serta bagaimana pesawat tempur ini akan mempengaruhi peta kekuatan udara di kawasan Afrika Utara. Pengumuman resmi ini disiarkan melalui televisi negara Aljazair yang mengkonfirmasi jika pilot-pilot Aljazair saat ini sedang menjalankan pelatihan di Rusia untuk mengoperasikan pesawat canggih tersebut. Pengiriman Su-57 diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun ini dan banyak pihak percaya jika pesawat ini akan memberikan keunggulan strategis bagi Aljazair di tengah persaingan militer yang semakin ketat di wilayah Afrika Utara. Tapi mengapa pembelian ini begitu penting? Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat lebih dalam hubungan sejarah antara Aljazair dan Rusia, serta alasan dibalik pembelian Su-57 sebagai pilihan utama mereka. Apakah ini hanya soal modernisasi militer, atau ada faktor geopolitik yang lebih besar di balik keputusan ini? Jika kita melihat ke belakang, Aljazair dan Rusia memiliki hubungan militer yang cukup erat selama beberapa dekade. Sejak era Perang Dingin, Aljazair secara konsisten mengandalkan Rusia untuk pasokan peralatan militer mereka, mulai dari pesawat tempur hingga sistem pertahanan udara. Negara ini telah membeli berbagai jenis perangkat keras militer dari Rusia, seperti pesawat tempur Su-30 MKA dan MiG-29. Hubungan ini pun telah membantu memperkuat kemampuan militer Aljazair dan menjadikan mereka sebagai salah satu kekuatan udara terkuat di Afrika. Namun, pembelian Su-57 jelas menandai langkah baru dalam hubungan ini. Pesawat tempur Su-57 adalah pesawat tempur generasi kelima yang berarti dilengkapi dengan teknologi terkini, seperti kemampuan SEAL atau siluman, super manuver, dan avionik generasi terbaru. Pesawat ini dirancang untuk mengungguli pesawat-pesawat tempur generasi sebelumnya dan menjadi tandingan langsung bagi pesawat tempur seperti F-35 Lightning II milik Amerika Serikat dan J-20 milik China. Tapi mengapa Aljazair tertarik pada Su-57? Ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, Su-57 dirancang untuk menghadapi tantangan medan tempur modern, di mana kemampuan untuk menghindari deteksi radar dan manuver di udara sangatlah penting. Kedua, Rusia menawarkan pesawat ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pesaing beratnya seperti F-35. Meskipun rincian harga pasti belum diungkapkan, tapi pejabat Rusia sebelumnya telah menyatakan jika versi ekspor dari Su-57 akan secara signifikan lebih murah dibandingkan dengan F-35. Dan kita tahu jika harga seringkali menjadi faktor penentu dalam transaksi besar seperti ini. Salah satu aspek menarik dari pembelian ini adalah pelatihan yang diberikan kepada pilot Aljazair di Rusia. Seperti yang dilaporkan oleh televisi negara Aljazair, para pilot tersebut saat ini sedang menjalani pelatihan intensif untuk menguasai teknologi dan kemampuan tempur Su-57. Pelatihan ini tentu bukan hal yang sepele. Mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima akan membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan pesawat tempur generasi sebelumnya. Selain harus menguasai manuver di udara, para pilot juga harus memahami sistem avionik yang canggih, radar, dan kemampuan perang elektronik yang dimiliki Su-57. Pelatihan ini juga menunjukkan jika Aljazair tidak main-main dalam hal ini. Mereka ingin memastikan jika pesawat tempur canggih tersebut dapat digunakan secara optimal dalam operasi militer mereka. Dengan kata lain, Aljazair sedang mempersiapkan angkatan udaranya untuk memasuki era baru dalam peperangan udara, di mana teknologi siluman dan kesadaran situasional yang tinggi akan menjadi faktor penentu kemenangan. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Aljazair secara keseluruhan? Pembelian Su-57 ini jelas akan memperkuat posisi Aljazair sebagai salah satu kekuatan udara paling kuat di Afrika Utara. Saat ini, Angkatan Udara Aljazair sudah memiliki armada pesawat tempur yang cukup mengesankan, seperti Su-30 MKA dan MiG-29. Namun dengan penambahan Su-57, Aljazair akan memiliki pesawat tempur dengan kemampuan siluman yang bisa menjadi keunggulan besar dalam situasi tempur. Jika kita melihat dari perspektif strategis,
Su-57 menawarkan kombinasi antara kemampuan siluman, sensor canggih, dan kemampuan manuver tinggi yang sulit ditandingi oleh pesawat-pesawat tempur generasi sebelumnya. Ini berarti Aljazair akan mampu melaksanakan misi-misi udara yang lebih efektif, baik dalam pertempuran jarak dekat maupun dalam misi-misi penyerangan jarak jauh. Selain itu, pesawat ini juga dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan yang sangat berbahaya, seperti wilayah yang dijaga ketat oleh sistem pertahanan udara canggih. Namun, apa yang sebenarnya ingin dicapai Aljazair dengan pembelian ini? Bisa jadi mereka ingin memastikan jika mereka memiliki keunggulan teknologi atas negara-negara tetangga, terutama Maroko, yang merupakan rival utama Aljazair di kawasan Afrika Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, Maroko juga telah memperkuat angkatan udaranya dengan membeli pesawat tempur F-16 serta sistem pertahanan udara buatan Barat. Dengan demikian, langkah Aljazair untuk membeli Su-57 bisa dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Rivalitas antara Aljazair dan Maroko memang sudah berlangsung lama, dan pembelian Su-57 ini akan menambah bahan bakar dalam persaingan tersebut. Dengan adanya Su-57 di pihak Aljazair, kita mungkin akan melihat peningkatan ketegangan militer di kawasan ini. Tapi apakah ini akan memicu perlombaan senjata di Afrika Utara? Hal ini bisa jadi. Aljazair dan Maroko selama ini bersaing untuk mempertahankan dominasi militer di kawasan tersebut, dan pembelian Su-57 ini akan memberikan Aljazair keunggulan signifikan dalam hal teknologi udara. Su-57 yang memiliki kemampuan siluman dan manuver tinggi jelas akan menjadi tantangan bagi Maroko yang meskipun memiliki pesawat F-16 terbaru, tapi belum memiliki pesawat tempur generasi kelima. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana Maroko akan meresponnya? Apakah mereka akan mempercepat akuisisi pesawat tempur generasi kelima dari Barat? Bagi Rusia, kesuksesan ekspor Su-57 ke Aljazair jelas merupakan pencapaian besar. Program Su-57 sendiri telah menghadapi berbagai tantangan sejak awal pengembangannya, dari masalah teknis hingga kendala anggaran. Rusia harus bekerja keras untuk membawa pesawat ini ke pasar internasional. Dengan adanya pembeli internasional seperti Aljazair, ini memberikan kredibilitas jika Su-57 adalah pesawat tempur yang kompetitif di pasar global. Pembelian Su-57 oleh Aljazair menandai momen penting dalam dunia militer internasional. Ini bukan hanya soal siapa yang memiliki pesawat tempur terbaik, tapi juga tentang bagaimana negara-negara menggunakan teknologi canggih ini untuk memperkuat posisi mereka di kancah geopolitik. Dengan adanya persaingan yang semakin ketat di Afrika Utara, kita mungkin akan melihat perubahan besar dalam strategi militer di kawasan tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Tapi, apakah negara-negara lain akan berani mengikuti jejak Aljazair dan membeli pesawat tempur generasi kelima Rusia ini?